Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Iya. Gini setengah baya akan pergi. Suyi melirik pelayan muda di aula dan berkata, ayo pergi juga, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan rekan-rekan itu nanti. Gini setengah baya melambaikan tangannya dan buru-buru pergi dengan pelayan. Kalian semua bisa menonton dengan lambaian, dan serahkan sisanya padaku. Suyi melirik Huang Qianjun, Feng Xiaofeng dan yang lainnya, dan memperingatkan dengan lembut. Segera, Chen Jinlong dan rombongannya masuk. Gini setengah baya diam-diam menutup pintu. Suyi, ini benar-benar kamu. Ketika dia melihat Suyi duduk di posisi teratas, mata Chen Jinlong melebar, sedikit keberuntungan terakhir di hatinya benar-benar hancur, dan wajahnya menjadi kaku. Yang lain juga tampak seperti neraka. Feng Xiaofeng. Wajah Nian Yunxiao muram, dan dia terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa apa yang dikatakan Yan Chengrong itu benar. Ini luar biasa. Sepasang sampah yang dihina dan diremehkan oleh mereka sebenarnya duduk di tempat di mana mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk dan berpesta. Kontras ini terlalu besar, siapa yang bisa menerimanya untuk sementara waktu? Tubuh Yukian kaku dan wajahnya yang manis dan cantik penuh kejutan, dan dia tanpa sadar berkata, kakak senior Xiaofeng, pria besar mana yang membawamu ke sini? Alis Feng Xiaofeng menunjukkan sentuhan kepahitan dan kebencian, dan berkata dengan dingin, saya bukan lagi kakak laki-laki Anda, mengapa saya harus menjawab Anda? Yukian menghela nafas dalam diam. Dan kata-katanya juga mengingatkan Chen Jinlong dan yang lainnya. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada orang besar di antara hadirin. Saudara muda Suyi, aku tidak menyangka kamu bisa duduk di sini dan berpesta. Chen Jinlong menjadi tenang, menghela nafas dengan emosi, dan kemudian tersenyum, sudah lebih dari setahun sejak kita bertemu, jika Yan Chengrong mengatakan kamu ada di sini juga, aku tidak akan percaya itu nyata. Yan Chengrong terbatuk kering dan berkata, kakak senior Suyi, tidakkah Anda meminta saya untuk menunggu dan duduk? Ini bukan cara keramahan. Huang Qianjun mencibir dan berkata, nak, apakah Anda ingin saya membantu Anda mengingat apa yang Anda katakan ketika Anda berada di gerbang Feng Yuanzai? Yan Chengrong kehilangan kata-kata. Chen Jinlong cemberut di dalam hatinya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, ini pasti salah paham, jangan katakan ini, aku di sini, hanya ingin melihat Suyi dan Feng Xiaofeng, dan tidak berencana untuk tinggal. Panjang. Suyi telah duduk di sana, bermain dengan cangkir giok suet di tangannya, dengan sikap santai, mata acuh tak acuh, dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sikap arogan ini membuat Chen Jinlong dan yang lainnya marah. Bagaimanapun, mereka datang berkunjung atas inisiatif mereka sendiri, tetapi Suyi tidak menunjukkan tanda-tanda duduk di sana, dan itu terlalu tidak sopan. Jika bukan karena keanehan dan ketidaknormalan malam ini, mereka pasti sudah gila. Chen Jinlong menekan amarahnya dan memaksakan senyum, karena junior brother Suyi tidak menyambut kami, maka kami akan pergi. Dia sangat menyesalinya. Dia tahu bahwa dia seharusnya mendengarkan Li Moyun. Yang lain merasa tidak nyaman dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Apa yang kamu banggakan? Bagaimana jika kamu bisa duduk di sini? Kamu bukan orang lumpuh yang telah kehilangan basis kultivasinya, dan dia tidak akan bisa berkultivasi selama sisa hidupnya. Yan Chengrong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia berbalik untuk pergi bersama Chen Jinlong dan yang lainnya. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, datanglah jika kamu mau, pergilah jika kamu mau, apa pendapatmu tentang tempat ini? Chen Jinlong tiba-tiba berbalik, memandang Suyi seperti listrik, dan berkata dengan murung, Suyi, apa maksudmu? Suyi, apa yang dikatakan Yan Chengrong tidak buruk, kamu telah kehilangan basis kultivasimu, bagaimana kamu bisa duduk di lantai 9? Lagi pula, kamu bukan seorang pejuang. Seorang wanita menawan mencibir dengan dingin, juga, kami di sini bukan untuk mencari masalah, ini adalah Feng Yuanzai. Ini adalah tempat di mana para pria besar itu tidak berani membuat masalah. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Jinlong dan yang lainnya merasakan ledakan kegembiraan.
Ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada orang besar di perjamuan, itu membuat mereka merasa lega. Pada saat ini, ketika mereka diingatkan oleh wanita menawan bahwa apa yang mereka hadapi hanyalah sia-sia, mentalitas semua orang juga berubah secara diam-diam. Meskipun dia masih tidak berani main-main tanpa izin, dia penuh percaya diri, seolah-olah dia akhirnya mendapatkan kembali rasa superioritas. Prajurit, apakah itu sia-sia? Nian Yunxiao juga mencibir, menatap Feng Xiaofeng dengan mata tak terkendali. Yin Siki berkata, "Semuanya, tolong lihat, jika saudara junior kita Feng benar-benar datang dan memeluk pahanya, mengapa pakaiannya begitu lusuh dan lusuh? Lihat itu, kursi roda yang rusak masih tertutup lumpur, di mana ini gaya orang yang telah mencapai kesuksesan besar." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan tawa. Yang lain tercengang pada awalnya, dan mata mereka tiba-tiba menjadi aneh. Selain itu, bukan hanya Feng Xiaofeng, pemuda di sampingnya berkulit kuning dan kurus, matanya bingung, dan dia berhati-hati. Penemuan ini membuat Chen Jinlong dan yang lainnya menghilangkan banyak keraguan mereka, dan mata mereka penuh dengan kesenangan, dan kegembiraan. Kamu bilang, apakah kita hampir tertipu oleh dua pemborosan ini sekarang? Kata seseorang kesal. Yan Chengrong berkata dengan niat buruk, tidak, mereka adalah sampah. Tidak salah bahwa ini adalah lantai 9 Feng Yuanzai, tetapi mengapa mereka dapat muncul di sini sangat menarik. Chen Jinlong berkata langsung, Suyi, apakah Anda ingin memberi kami penjelasan? Suyi tampak acuh tak acuh, minum anggur di cangkir giok lemak daging kambing, bangkit dari kursi, dan berjalan menuju Chen Jinlong. Matanya dalam dan acuh tak acuh, tenang. Tetapi ketika dia melihat Suyi datang, Chen Jinlong awalnya terkejut, dan tampak sangat bingung tentang apa yang akan dilakukan Suyi. Ketika dia menyentuh mata Suyi yang tanpa emosi, dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, dia sepertinya merasakan bahwa bahaya fatal akan datang, hampir secara naluriah, dia mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, mengarahkan pedangnya ke Suyi, dan berkata dengan tajam, "Berhenti." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat jari telunjuk kanan Suyi mengetuk dengan ringan di ujung pedang yang dekat. Pedang panjang yang memotong besi seperti lumpur ini patah inci demi inci, dan pecahannya terbang keluar. Pergelangan tangan Chen Jinlong yang memegang gagang pedang juga patah, dan patah oleh kekuatan jari ini. Anda. Chen Jinlong menjerit kesakitan, tepat saat dia hendak menghindarinya, tangan kanan Suyi ditekan ringan di bahunya. Ledakan. Tampaknya ada kuali raksasa yang menekannya, lutut Chen Jinlong melunak, dia berlutut ke tanah, dan menghancurkan lantai yang diaspal dengan karpet merah untuk membuat getaran tumpul. Pedang yang patah. Pergelangan tangan patah. Tekan lutut Anda. Semuanya terjadi dan berakhir dalam sekejap mata. Aula besar menjadi sunyi. Nian Yunxiao dan Yan Chengrong semuanya ketakutan dan lesu di sana. Chen Jinlong adalah murid dalam rumah pedang King He, yang terkuat di antara mereka, dengan kultivasi ranah penggerak darah dan kesempurnaan pemurnian tulang, hanya satu langkah lagi untuk memasuki ranah pengumpulan Qi. Tapi sekarang, itu seperti selembar kertas, ditekan oleh pernyataan Suyi. Siapa yang tidak terkejut? Feng Xiaofeng tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dia juga belajar tentang pemulihan Sui Xiu hari ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan murid batin terbaik seperti Chen Jinlong akan terlihat sangat tak tertahankan di depannya. Hanya Huang Qianjun yang mencibir. Sebagai pesolek, dia secara alami paling mengerti pesolek. Menurutnya, kebajikan anak-anak klan ini tidak sebaik dirinya saat itu. Melihat Chen Jinlong berjuang untuk bangun, Suyi hanya meliriknya dengan ringan dan berkata, "Jika kamu berani bangun, aku akan membunuhmu." Suyi, ini Feng Yuanzai, beraninya kamu membuat masalah di sini, apakah kamu tidak takut mati? Yan Chengrong berteriak, dan wajah orang lain berubah liar. Pada saat ini, siapa yang tidak akan mengerti bahwa Suyi, yang mereka anggap sia-sia, telah pulih dari kultivasinya dan menjadi sangat menakutkan. Fakta ini seperti getah, memukul kepala mereka, membuat mereka sulit untuk menerima untuk sementara waktu. Yan Chengrong tidak punya waktu untuk bereaksi,
jadi dia ditampar wajahnya dengan tamparan di wajahnya, membuatnya berputar 3 kali di tempat, berjongkok di tanah, pipi kirinya merosot dan merah dan bengkak, hidungnya dan mulut darah berdeguk dan menjerit seperti babi. Tepat ketika dia akan membuka mulutnya, sapuan pedang mencapai tenggorokannya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Sui memegang pedang panjang, matanya acuh tak acuh, kamu tidak takut mati, minta saja mencoba. Yan Chengrong menggigil seluruh dan menutup mulutnya erat-erat. Pergi dan panggil seseorang. Nian Yunxiao meneguk sedikit, mengangkat kakinya dan hendak melarikan diri. Apakah aku membiarkanmu pergi? Dengan suara acuh tak acuh, pedang debu di tangan Sui menusuk keluar dalam sekejap. Lutut Nian Yunxiao sangat kesakitan, dan dia berlutut di tanah. Ah! Yuqian, yang mengikuti Nian Yunxiao, sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dia berteriak, dan berdiri di sana dengan tubuh lembutnya, tidak berani bergerak lagi. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak berani bergerak, dan mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Sui, kami tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Seorang wanita menawan gemetar. Dia mencibir dan mencibir sebelumnya, mengatakan bahwa tempat ini adalah Feng Yuanzai, bahkan jika Sui memeluk pahanya, dia tidak akan berani membuat masalah di sini. Tapi sekarang, dia sangat takut sehingga hatinya terbelah, dan matanya penuh dengan kepanikan. Tidak ada ketidakadilan. Sui berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu membayar untuk harimau itu. Bilah debu di tangannya terangkat, dan bagian belakang pedang itu seperti cambuk besi, menebas wajah wanita itu dengan keras. Ledakan. Tulang pipi wanita itu hancur, giginya terbang, dan dalam jeritan kesakitan, dia jatuh dengan keras tidak jauh, wajahnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa bangun kesakitan. Huang Qianjun, yang tidak jauh, mau tak mau terkesiap, saudara Su kejam. Tidak ada belas kasihan bahkan untuk wanita cantik. Sui, apa yang kamu inginkan? Chen Jinlong, yang berlutut di tanah, meraung, wajahnya penuh amarah dan dendam. Melihat Yan Chengrong, Nian Yunxiao, dan lainnya, mereka semua kesal. Aula gunung dan sungai yang besar, bau darah mulai meresap, dan sangat tertekan sehingga hampir kehabisan napas. Semua mata tertuju pada Sui sendirian. Jubah muda itu seperti batu giok, berdiri dengan pedang. Acuh tak acuh sebagai dewa. Saudara muda Feng, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Nian Yunxiao? Sui memandang Feng Xiaofeng. Saya. Feng Xiaofeng sangat bersemangat saat ini, dan menekankan tangannya di sandaran tangan kursi roda. Dia menatap Nian Yunxiao, yang berlutut di tanah, dengan kebencian dan kesenangan yang tak terkatakan di wajahnya. Menghapus kakinya juga menghapus kultivasinya, membuatnya hidup dalam kesakitan sepanjang waktu, dan hatinya gelap. Jika bukan karena merawat adiknya, dia bahkan akan bunuh diri. Pada saat ini, ketika dia melihat musuh yang paling dibenci berlutut di sana, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tidak senang. Mungkin akhirnya. Dia berkata dengan getir, kakak senior Sui, ini adalah kota Kabupaten Yunhe, jika kamu membunuhnya, kamu hanya akan membawa malapetaka mengerikan bagi dirimu sendiri, aku tidak ingin membuatmu jatuh ke dalam bahaya karena aku. Tanah. Huang Qianjun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tetapi melihat Nian Yunxiao mendesis dan tertawa, haha, kamu Feng Xiaofeng pintar, tetapi masalah ini tidak akan pernah dibiarkan seperti ini. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, menatap Sui dengan kejam, dan berteriak, kamu seperti membunuhku di sini di Feng Yuanzai. Ayo, ayo. Dia tampak provokatif. Sebilah pedang menembus tenggorokannya, dan darah memercik ke dinding putih, merah dan menyilaukan. Mata Nian Yunxiao melebar, dia tidak percaya, Sui benar-benar berani melakukannya. Segera, lehernya bengkok dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Kamu benar-benar berani membunuh. Chen Jinlong kehilangan suaranya. Yang lain kaget dan ngeri. Nian Yunxiao, putra patriark klan Nian di Kabupaten Yunhe, baru saja mati seperti ini. Catatan, ini Feng Yuanzai. He Sui berani membunuh dengan pedang. Kamu juga melihat bahwa dia memohon untuk mati sendiri.
Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Feng Xiaofeng khawatir dan tergerak, matanya merah, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Su Yi sangat ingin membalas dendam. Saudara muda Feng, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Su Yi menatap Yu Qian. Ditatap oleh Su Yi, Yu Qian sepertinya disambar petir, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan ngeri, kakak senior Su Yi, aku dipaksa. Nian Yunxiao mengatakan itu jika aku tidak mematuhinya, dia akan membunuhku, dan aku tidak bisa menahannya. Mata Su Yi acuh tak acuh dan tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, Yu Qian mengkhianati Feng Xiaofeng tanpa ragu untuk mendaki jembatan Nianyun. Tapi sekarang, wanita ini menggambarkan dirinya sebagai orang yang dipaksakan, betapa konyolnya. Melihat ekspresi tidak pasti Feng Xiaofeng, dia menggertakkan giginya setelah beberapa saat dan berkata, kakak Su Yi, aku tidak ada hubungannya dengan dia, dan aku bahkan tidak repot-repot pergi ke bajingan yang cenderung seperti itu. Meradang, hitung. Iya, aku jalang, tolong, biarkan aku mati. Yu Qian menangis dan memohon. Pergi. Su Yi menendang keluar. Ledakan. Yu Qian terbang ke belakang, rasa sakit membuatnya terkesiap, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi kebahagiaan selama sisa hidupnya. Saya salah. Identitas Nian Yunxiao lebih mulia darinya, tetapi dia terbunuh oleh pedang, bagaimana dia tidak takut? Apakah kamu tahu apa yang akan aku lakukan ketika aku kembali ke Kabupaten Yunhe kali ini? Su Yi bertanya. Yan Chengrong menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kilatan cahaya pedang melintas, tenggorokan Yan Chengrong terpotong, dan seluruh orang itu miring dan jatuh ke tanah. Pembalasan dendam. Su Yi meludahkan dua kata dengan ringan. Dalam sekejap, Chen Jinlong dan yang lainnya seperti jatuh ke dalam gua es, dan jiwa-jiwa orang mati dievakuasi. Pembalasan dendam. Beberapa kata ini mengingatkan mereka pada keluhan antara Zheng dan Su Yi ketika mereka berada di King He Sword Mansion. Tapi kau dan aku tidak punya dendam. Chen Jinlong berteriak, dia tidak peduli dengan wajahnya, dia hanya ingin hidup dulu. Jadi, kamu harus bersyukur bahwa kamu berlutut di sini alih-alih mati. Su Yi meliriknya. Chen Jinlong merasa lega seolah-olah dia telah menyelamatkan hidupnya. Saudara muda Su Yi, kami berada di sekte, tetapi kami tidak pernah menggertakmu. Ya, meskipun kami biasanya memandang rendah Anda, kami tidak pernah melakukan apapun. Kakak senior Su Yi. Yang lain semua angkat bicara, gemetar untuk melepaskan. Tidak ada yang ingin mati, tidak ada yang takut jika Su Yi marah, bahkan mereka akan dibantai. Tiba-tiba, Su Yi bertanya dengan dingin, apakah kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang dari Feng Yuanzai belum datang? Chen Jinlong dan yang lainnya sedikit berubah, tidak ada yang berani menjawab. Su Yi menarik kembali pedangnya dan menyarungkannya, kembali ke tempat duduknya, mengisi segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan santai, aku juga penasaran, apa yang akan dilakukan Feng Yuanzai, haruskah kita menunggu bersama? Lihat. Ini. Semua orang ragu-ragu. Jika memungkinkan, mereka lebih suka meninggalkan tempat dewa ini sekarang. Tapi mereka tidak berani. Pada akhirnya, tidak dapat dihindari untuk melakukan beberapa hal yang merugikan diri sendiri. Su Yi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelasnya, berkata dengan santai, meskipun aku tidak takut dengan balas dendammu di masa depan, aku juga merepotkan, jadi sebaiknya aku mengambil kesempatan ini dan membuat keputusan dalam satu gerakan. Dunia ini penuh dengan kekacauan dan dendam. Merusak. Seseorang berkata dengan suara gemetar, Su Yi, jika kamu melakukan hal seperti itu hari ini, jangan suruh aku menunggu, keluarga Nian atau keluarga Yan, mana yang akan membiarkanmu pergi. Belum lagi, ini Feng Yuanzai, mereka tidak akan duduk diam. Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Su Yi berkata dengan tidak setuju, tunggu. Dia menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri, dengan tenang, melihat darah di tanah sebagai apa-apa. Tampaknya tidak peduli menghadapi ancaman dari Feng Yuanzai sama sekali. Sikap seperti itu membuat Chen Jinlong dan yang lainnya merasakan emosi yang tak terlukiskan di hati mereka. Takut, marah, kebencian,
Bingung. Tampaknya memiliki keduanya. Di lantai pertama Feng Yuanzai, aula milik bos Nyonya Cui-yun. Surat ungu. Seorang lelaki tua yang agung mengenakan jubah biru laut dengan janggut willow mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, hanya ada dua tipe orang di keluarga Xiao di Lanling yang memenuhi syarat untuk memakai surat berharga seperti itu. Satu adalah keturunan langsung paling inti, dan harus memiliki bakat yang tak tertandingi, dan diakui oleh lebih dari setengah pria besar, untuk menikmati otoritas yang diwakili oleh surat ini. Salah satunya adalah master seni bela diri. Di seluruh klan Xiao di Lanling, ada dua master di jalur langsung, satu adalah lelaki tua Xiao Tiankui, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan memiliki Taoisme tingkat ketiga dalam menaikkan tungku. Salah satunya adalah klan Xiao. Patriark saat ini Xiao Boyun. Berbicara tentang ini, mata lelaki tua berjubah itu menyipit, jika kita menyimpulkan ini, bocah lelaki berjubah itu kemungkinan besar adalah salah satu keturunan langsung yang paling mempesona dari keluarga Lanling Xiao. Aku hanya meragukan ini, jadi aku tidak berani diremehkan. Salah satu putra, benar-benar muncul di Kabupaten Yunhe, ribuan mil jauhnya. Hanya perlu beberapa atau dua kata untuk menguji detailnya. Nyonya Cui-yun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya hanya mengenali token, bukan orang. Tidak peduli siapa yang datang dengan jimat surat Rui ungu ini, saya akan menganggapnya sebagai suguhan orang yang mulia. Pria tua berjubah itu mengangguk dan berkata, langkah Nyonya adalah yang paling aman dan paling masuk akal. Bibir Nyonya Cui-yun melengkung menjadi senyuman, dan berkata, Laoli telah memujinya. Pada saat ini, ada ketukan cepat di pintu, Tuan, ada yang salah dengan istana pegunungan dan sungai. Nyonya Cui-yun tiba-tiba bangkit dari sofa empuk dan berkata, masuk dan bicara. Seorang pria paruh baya dengan brokat gemuk masuk, orang yang melayani di luar kuil Sanhe sebelumnya. Tuan, baru saja. Gini setengah baya tidak berani membuang waktu, dan dengan cepat menceritakan gerakan yang dia dengar dari istana Sanhe. Pembunuhan. Mata indah Nyonya Cui-yun menyusut, dan kabut muncul di antara alisnya yang halus. Pria tua berjubah itu tenggelam. Itu hanya arogan dan mendominasi, apa yang bisa kita lakukan? Nyonya Cui-yun menghela nafas. Segera, tekad muncul di wajahnya, ayo pergi, periksa situasinya dulu, lalu buat keputusan. Aku juga ingin bertemu pemuda ini dengan asal yang aneh. Mata lelaki tua berjubah itu melonjak. Laoli, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak boleh main-main, jika tidak, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan tidak mengenali siapapun. Nyonya Cui-yun mengingatkan dengan dingin. Murid Old Li menyipitkan mata sedikit dan tetap diam. Segera, kelompok mereka buru-buru tiba di luar aula pegunungan dan sungai di lantai 9. Mengambil napas dalam-dalam, Nyonya Cui-yun baru saja membuka pintu, dan darah yang tersedak mengalir ke wajahnya. Segera, kelopak matanya berkedut. Saya melihat dua mayat tergeletak di tanah, satu adalah Nian Yunxiao dan yang lainnya adalah Yan Chengrong, keduanya diblokir oleh pedang, dan darah di mayat itu telah mendingin. Tidak jauh, ada seseorang yang berlutut, yaitu Chen Jinlong, putra Chen Dakong, pemimpin Gang Changhe. Adegan ini saja membuat hati Ni Cui-yun tenggelam. Namun, bagaimanapun juga, dia sudah terbiasa melihat angin kencang dan ombak, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia menatap Su Yi yang duduk di posisi atas. Saya melihat pemuda berjubah ini acuh tak acuh, minum dan minum, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nyonya Cui-yun telah berhubungan dengan semua jenis orang besar sepanjang tahun, dan dia dapat melihat sekilas bahwa sikap tenang pemuda itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipura-purakan oleh siapapun. Di mana kesombongan ini? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.